Itu alamat yang kedua. Yang ketiga adalah imtithalu amri, mematuhi perintahnya. Kalau orang benar-benar mencintai sesuatu, maka tidak akan mungkin dia mendurhakai yang dicintainya. Seperti kata penyair, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbah, hadha muhalun fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Gitu. Engkau durhakai Tuhan, tapi engkau mengatakan mencintainya. Itu mustahil. Mustahil. Bagaimana membandingkan antara cinta dengan durhaka? Kalau ada orang mendakwakan mencintai sesuatu tetapi mendurhakai yang dicintainya, menyelisihi keinginannya, tidak tunduk kepada perintahnya, apakah itu benar cinta? Muhal, mustahil. Lau kana hubbuka sadiqa, seandainya cinta engkau itu benar adanya, jujur, seperti itu keadaannya, la ata'tahu, tentu engkau mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kenapa? Karena orang yang mencintai biasanya taat dan patuh kepada yang dicintainya. Bapak dan ibu-ibu dek cinta sayang kanak, patuh kanak. Bu besok bagi orang sekolah, dah ada piti tengah malam kanjai dek kesayang. Nah itu tabi'inya, alaminya begitu. Jadi kalau betul cinta kepada Rasul, maka imtasil amrah, patuhi perintahnya. Kemudian berikutnya, yang keempat adalah al-hirsu ala tablighi sunnatihi wa da'wah ilaiha. Orang yang cinta kepada Rasul adalah orang yang di dalam dirinya ada keinginan kuat untuk menyampaikan sunnahnya, menyampaikan dakwahnya. Dia ingin pesan-pesan kekasihnya itu menyebar ke tengah orang. Kenapa? Karena di dalam pesan itu ada keselamatan untuk semua. Nah, karena itulah makanya orang-orang yang mencintai Nabi menghabiskan umurnya dalam mendakwahkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, adamur ridha bil isaa'ah ilaihi. Kalau benarlah orang itu mencintai Rasulullah, tidak akan mungkin orang yang mencintai Rasul ridha senang saja Nabi diburuk-burukkan, dihina, dilecehkan, apapun bentuk perbuatan yang tidak layak dan patut dialamatkan orang. Apalagi sampai menghina, merendahkan Rasul, orang yang mencintai tidak akan ridha dengan itu. Nah, jadi orang yang benar mencintai tidak akan menerima kekasihnya direndahkan orang, dijelekkan orang. Jadi ada suatu peristiwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan, ada seorang laki-laki buta punya budak yang telah melahirkan anaknya. Jadi budak yang telah berstatus ummu walad.
kerjanya memaki-maki Nabi saja. Nah, pada suatu hari terdengar oleh yang buta ini dilarangnya. Sudahlah, kenapa engkau mencaci maki Rasulullah? Tapi tidak mau berhenti ini budak ini. Padahal ini budak ini sudah menjadi ibu dari anaknya. Status budak kalau sudah digauli dan melahirkan anak, naik jadi ummu walad namanya. Diperingatkan, tidak mau dia. Terus saja. Nah, pada suatu malam, wanita ini sibuk juga mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa akhadha al-mighwal, dia ambil tongkat, dia tekan dan dia injak dengan itu perut wanita itu sampai, dan dia bertelekan di situ sampai mati wanita tersebut. Nah, kebetulan dia sedang hamil rupanya, melahirkan karena ditekan perutnya itu. Kemudian disampaikan peristiwa itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akhirnya menghimpun orang banyak dan beliau berkata, "Anshudullah rajulan fa'ala ma fa'ala li alaihi haqqun illa qam." Aku meminta demi Allah, kata Nabi, siapa yang berbuat ini sehingga wanita ini jadi seperti ini, kalau memang demikian, ada hakku atas orang ini untuk menegakkan hukum. Siapa yang berbuat, berdirilah, kata Nabi. Rupanya berdiri orang buta tadi. Dia berkata, dia melangkah ke depan sambil berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana sahibuha." Saya pelakunya. Nah, kanat tashtumuka. Wanita ini kerjanya mencaci maki engkau terus, wa taqa'u fika, dan merusak kehormatanmu. Saya larang dia, tidak mau dia berhenti. Saya peringatkan dia, dia tidak mau diperingatkan. Sedangkan saya punya 2 orang putra dari dia bagaikan 2 permata bagi saya. Dan dia menjadi teman hidup saya selama ini. Tapi kemarin dia mencaci maki engkau dan merusak kehormatanmu. Maka aku ambillah tongkatku dan aku tekan perutnya dan aku bertelekan di atasnya sampai akhirnya saya membunuhnya. Apa kata Nabi? Mendengarkan itu, kata Rasulullah, "Ala ishhadu." Ketahuilah, saksikanlah, anna damaha, sesungguhnya darah wanita ini hadar, tumpah sia-sia. Artinya tidak berhak orang yang membunuhnya itu mendapatkan hukuman karena dia bertindak disebabkan oleh apa? Wanita tadi mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencaci maki Rasul itu hukumnya adalah mati. Tapi jangan dibawa pula kisah ini kepada kasus yang sekarang sedang hangat. Tidak bisa dikiaskan ke sana. Karena belum tentu begitu ceritanya, kan sudah ketahuan skenarionya. Nah. Tapi yang kita ambil di sini adalah bagaimana kecintaan orang buta tadi kepada Nabi. Sehingga dia tidak rela Nabi dicaci maki walaupun oleh pasangan hidupnya, walaupun oleh budaknya sendiri yang telah melahirkan anak 2 orang untuknya, dia tidak terima. Nah, kira-kira sampai tidak di situ kecintaan kita kepada Nabi?
Tidak rela kita Rasulullah kita dimaki. Tidak rela kita Nabi dicaci. Nah, dalam kondisi seperti sekarang, coba lihat. Bagaimana seenaknya saja orang mencela Rasul. Saya baru beberapa hari ini dikirim berita oleh kawan-kawan pengarang buku Satanic Verses, Salman Rushdie, yang dahulu puluhan tahun yang lalu menghebohkan dunia. Di situ isinya adalah penghinaan kepada umat, kepada Islam, kepada Rasul. Beberapa hari ini kena tikam ya. Ini orang lahir dari keluarga Muslim kemudian menjadi ateis. Tapi dia tidak cukup hanya keluar dari Islam, tapi dia menulis, dia menyampaikan lidahnya, tulisannya mencela, mencaci Islam, Rasul, umat. Nah, apakah Muslim ridha dengan itu? Tidak mungkin ridha. Terlepas dari peristiwa yang terjadi, mestinya negara-negara yang mayoritas umat Islam tidak boleh lemah ketika berhadapan dengan berbagai macam penghinaan dan pelecehan terhadap Rasul. Nah, hari ini itulah yang tidak. Umat Islam tidak punya power untuk berhadapan dengan kondisi yang demikian. Bahkan di negeri yang mayoritas Muslim pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terjaga kehormatannya. Betul, Nabi tidak akan hina dan rendah karena cacian dan makian. Benar, karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjangkau oleh celaan siapapun yang mencela. Tetapi sebagai umat beliau, kitalah yang hina dan rendah karena tidak bisa menjaga orang yang kita cintai. Jadi kalau ada orang mengatakan Rasulullah tidak perlu pembelaan, iya, tapi kamu yang tidak punya malu karena tidak berani dan tidak mau membela nabimu. Kalau semua orang mencela Rasul, apakah Rasulullah rendah karena itu? Tidak, beliau adalah Rasulullah. Ingat tak ketika perjanjian Hudaybiyah, itu Suhail bin Amru, utusan dari Quraisy, tidak mau mengakui Muhammad Rasulullah. Suruh hapus itu kalimat itu. Diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib yang menulis tidak mau menghapus itu. Umar bin Al-Khattab setelah pertemuan tidak nyaman. Kenapa seenaknya saja mereka? Rasul mengatakan, wa ana la Rasulullah walau ankartumuni. Saya adalah Rasulullah walaupun kalian mengingkari saya. Jadi kemuliaan Rasul memang tidak tergantung dengan kita. Bahkan nanti di hari kiamat ada Nabi yang datang sendiri saja, tidak bawa umat. Ada umat di belakang, tapi Nabi juga. Ada yang hanya puluhan orang, Nabi juga. Tetap dia Nabi. Tetap dia Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah dicela, dicaci, dimaki oleh orang, umatnya, orang-orang yang mengakui mencintainya,
yang mengimani bahwa beliau adalah nikmat untuk alam semesta ini, rahmat, diam saja. Siapa yang hina? Ya kita yang hina, bukan Rasul. Jadi ketika umat Islam bangkit, protes, memperingatkan orang-orang yang mencela Rasul, kepentingannya bukan untuk Rasul, kepentingannya untuk kita. Itu sidqul mahabbah, bukti benarnya cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai tidak akan rela kehormatan kekasihnya dinodai, direndahkan, dilecehkan oleh siapapun. Itu adalah alamat yang kelima.